Dari jam berapa? Jam 7. Jam 7-an. Iya, jam 7. Ini jam berapa sekarang sih? Sekarang jam setengah 8. Kok kemarin tau nggak? Kagak bawa dompet. Iya, Bawa motor kagak bawa ini apa namanya STNK. Tapi ini sih sepi banget di jalan. Cuman pas gua OTW tadi, lu macet nggak? ya macet bro, kan udah normal sekarang mah hitungannya. Macet ya lumayan. Iya. Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Dan kali ini gue bersama dengan Tukang ojol. Kang ojek, Kang ojol kan Kang ojek. Kang Ojek yang Kang Ojeknya spesial kali ini. Sheila. Ya enggak? Dengan Nama lengkap gua Muhammad Hafiz Habibullah. lu tadi di jalan narik nggak? Kagak sih, capek sebenarnya kalau narik. Ya lu lihat aja di jalan selama ya 2 bulan belakangan lah. 2 bulan belakangan aja ya, orderan sepi banget. Jangankan di sini, di rumah aja orderannya nggak dapet. Gimana di sini? Gue bilang kayak gitu. Di sini sih mungkin dapet ya, cuman kan nggak sebanyak yang hari biasanya gitu kan. Makanya Dan mobilitas gue juga terhambat serius ketika Grab nggak ada. Grab khususnya ya. iya, karena juga pemerintah kan memberlakukan PSBB kan, di mana di situ ojek online nggak boleh bawa penumpang kecuali bawa makanan ataupun bawa barang. Itu makanya efeknya kita nggak bisa pakai jasa ojol sebagai penumpang kayak gitu. Ya di satu sisi gue berasa gitu kan dengan penghasilan gue, biasanya kan gue juga narik penumpang dan jujur aja gue sebenarnya lebih banyak narik penumpang daripada makanan. Nah semenjak ada PSBB juga sedikit rabat juga, gue jadi susah dapat orderan. Terus juga kalau misalkan lu mau dapat orderan makanan juga harus pintar-pintar nyari tempat, nyari spot. Ya lu mau nggak mau ke deket-deket restoran. Oh gitu ya, pantas gue tadi muter-muter. Iya, lu lihat aja di bawah tuh rata-rata tuh mereka pada nyari spot-spot ini ya, spot-spot yang istilahnya tuh tempat makan. Iya. Gitu. Emang titiknya sesuai dengan kayak gitu ya? Kalau Iya, misalkan, iya kayak gitu. gue kira dari jauh nih orang, tapi tagnya langsung gitu loh. Iya. Kan kalau misalkan lagi pesan kan ya mencari yang terdekat. Iya, yang terdekat ya di situ. Oh, yang terdekatnya nongkrong. terdekat lokasi. Iya, terdekat lokasi. Oh, gitu. Bukan yang terdekat customer berada, bukan. Lu berasa banget ya ketika nggak narik Wah. selama beberapa hari. Biasanya gue ojol jadi sampingan doang, sekarang jadi utama. Sedih banget Iya. asli. Apalagi yang iya sih. Gua kan- Gua mikir banget gitu loh buat yang ojol, bukan hanya dia jadi sampingan kayak ya beberapa orang, contohnya lu juga ya. Iya. Tapi yang memang jadi pekerjaan tetapnya dia kayak gitu selama belum ada pekerjaan yang bersifat terikat. Iya, gue juga jatuhnya kan kalau pekerjaannya nggak terikat di kampus kayak gitu. Oh, lu juga di kampus juga? Nggak terikat jatuhnya. Jadi ya kalau misalkan disuruh libur ya udah libur, nggak dapet Nggak ada insentif juga. nggak ada kayak gitu. Jadi ngampus utama nih. Iya. Cuman sampingan lu nyari-nyari pendapatan Iya. juga di ojol ya. Iya kayak Buat nyari gitu. uang. Dan malah dominan lebih di ojol sebenarnya daripada dari yang tempat biasa gue. Lebih banyak kan di ojol. Iya, lebih banyak kan di ojol sebenarnya ya. Iya. Terus udah gitu kan kompak banget kan PSBB, kampus libur. Ya udah Iya sih, efeknya bener-bener. kayak gitu. Kayak gitu. Apa yang lo rasain ketika nggak bisa narik penumpang? So ya lo tau sendiri lah, paling banyak kan Wah, di penumpang gitu. berasa banget. Biasanya gue di rumah tuh, biasanya gue stay di rumah nyalain aplikasi aja, dapat penumpang gitu loh. Oh gitu? Iya. Iya sih. Dapat penumpang. Soalnya kan deket perumahan juga hitungannya rumah gue tuh. Meskipun gue bukan di perumahan gitu loh, tapi deket perumahan jadi gampang. Nah pas nggak boleh bawa penumpang, ya udah gitu stuck. Biasanya kan dapetnya penumpang barang gitu. Kalau di rumah tuh sekarang barang aja dapet udah lama kan, penumpang aja nggak dapet gimana barang, gue bilang kayak gitu dalam hati. Penumpangnya nggak dapet gimana barang gitu. Barang aja kan nggak terlalu banyak orang ngirim barang kan. Selama pandemi juga orang lebih banyak pesan makan, cuman kan daerah rumah gue kan jauh restoran kan, gue harus ke restoran dulu dan jaraknya itu nggak deket, jauh. Harus Sekitar- ya ke tempat restorannya. Iya, kalau misalkan lo mau dapet cepet ya, Iya. lo harus ke restoran. Kalau menurut gue sih solusi terbaik itu orderan makanan. Kalau menurut gue, Saat ini. iya saat ini. Kayak gitu. Gila, Makanya serius. kalau menurut gue nih ojol juga kebanjiran orderan makanan daripada orderan penumpang, beneran kayak gitu. Cuman lebih, kalau sekarang menurut gue sih apa ya, kita lebih diperhatiin si penyedia aplikasi gitu kan. Jadi kita misalkan dapat bantuan nih setiap driver nih
misalkan bantuan berupa voucher belanja sembako 100.000 Dapet kayak gitu-gitu? Dapat gua waktu itu gua ambil kayak gitu, meskipun kita ngambilnya di salah satu supermarket kayak gitu. Dengan jumlahnya segitu, dapatnya nggak terlalu banyak kan? Lu tahu sendiri lah supermarket dengan harga Ya yang kalau di paketan, warung kan kalau berapa amat. paketan ya paling nggak banyak sih. Cuman kan gue kan hidupnya masih sendiri. Dan orang tua gue tuh pas banget lagi PSBB itu pulang kampung. Oh, bisa. Udah gitu tinggal kan, sendiri. udah gitu nyokap mama sama bapak gue tuh mereka tuh udah bukan di PHK, dirumahkan, udah dirumahkan. WFH ya? Iya, udah dirumahkan. Udah gitu kan orang tua gue kan kerjanya konveksi ya. Kerjanya konveksi, jadi harus di tempat kan. Nah, karena jasa langsung. Iya jasa kan, karena lagi ini kan tutup tuh, udah benar tutup ya, orang tua gue langsung pulang. Kenapa pulang? Yaitu untuk mengurangi beban hidup di kota kan, tahu sendiri di kota kan biaya hidupnya kan Iya, udah rata-rata kecil. yang balik ke kampung itu salah satunya alasannya itu Iya, kan. dan orang tua gue nyari pekerjaan di daerah kampung. Kayak Biasa gitu. kalau di kampung ngapain aja? Kalau orang tua gue sih kan, alhamdulillah kan punya saudara, punya usaha, bukan usaha sih, punya agen beras kayak gitu. Nah orang tua gue nih bagian bagian produksi beras sama pemasaran distributor kayak gitu. Kayak gitu Jadi sih. nggak nganggur banget ya kalau di sini Iya. kan yang di Kalau di sini WFH kan juga lu nganggur nganggur banget. banget gila. Lu mau keluar nggak boleh. Begitu kan sebelum PSBB tuh pas banget kan, mumpung belum PSBB nih waktu itu untuk gue mending pulang langsung. Kenapa gitu. kagak ikut ke sana? Kan bisa ikut ke sana. Kalau juga. kalau misalkan gue ikut, gue pasti kendala sama kuliah gue satu, dan kerjaan gue di kampus kan waktu itu kan meminta mau diberlakuin WFH kan, kayak gitu. Dan ketiga gue nggak tahu di kampung itu jaringannya akan lebih baik kah sama yang di kota apa justru lebih buruk. Nah kan karena kan kalau di kampung kan infrastruktur jaringan kan belum tentu bagus kayak di kota gitu kan, apalagi kan kita nggak tahu nih misalnya kartu mana nih yang bagus nih, kita nggak tahu kayak gitu. Nah makanya gue pertimbangan itulah yang mengingat gue tuh bikin stay di Jakarta rumah aja ya? meskipun resikonya gue hidup sendiri, terus gue harus bayar tagihan di rumah misalkan. tagihan juga tetap dibebankan sama lu dong ya. Iya kayak gitu. Set. Tapi untuk gue sih tetap ngasih meskipun nggak banyak kayak gitu. Misalkan buat bayar listrik nih ngasih ditransfer, kalau nggak lewat dana biasanya kayak gitu, lewat aplikasi. Sama beberapa bulan terakhir ini tuh. Hah? Terakhir narik kapan? Gue terakhir narik itu akhir bulan Maret kan, udah PSBB Akhir tuh. bulan Maret? Iya, terakhir Udah lama dong. banget ya? Iya. Lu kenapa berhenti pas pandemi ini? Nggak lanjut buat tambahan-tambahan gitu? Setahu gue tuh kan puasa kalau nggak salah puasa itu April ya. Aprilan akhir. Iya, Atau pertengahan. Ya April akhir kan puasa. Terus juga kenapa gue berhenti ya itu karena orderan udah sepi. Udah gitu kan motor gue kan bukan motor yang istilahnya kan bukan motor baru ya, istilahnya motor keluaran lama kan. Nah kalau gue pikir-pikir tuh lebih berat servisnya daripada gue dapat orderannya kayak gitu. Kalau gue pertimbangannya kan karena dulu juga gue buat sampingan doang. Tapi lu biasanya kalau sehari itu narik dapat berapa ya? Sehari. Ya walaupun nggak tetap ya. Ya nggak tetap memang. Perkiraan itu kalau Cuma sehari- kalau sehari. misalkan lagi tinggi, lagi dapat banyak, gue bisa pernah tuh sampai seharian itu 500.000. Pernah seharian itu kotor tapi nggak bersih, kotor. Iya, makan sama Iya, bensin yang kotor. lain-lain. Cuma tuh kotor. Kalau misalkan lagi pahit-pahitnya gue pernah cuma 50.000. Serius? Iya, 50.000 sehari. 50.000 doang udah. Itu penumpang. Campur-campur. Oh, campur. Penumpang, belum makanan sih waktu itu sih, barang nggak dapet. Selama pandemi bener-bener nggak narik. Enggak narik gue. Gue juga mikir kan, ngapain gue narik? Kalau misalkan mending oke lah kalau misalkan sepanjang jalan gue dapat orderan banyak. Kalau misalkan orderannya lagi sedikit dan banyak bensin yang keluar, Tapi kawan-kawan yang lain juga gimana curhatan sama lu? wah gue sih gak pernah dengar kawan curhatan, kawan ojol. Kawan-kawan ojol lo. Gue nggak pernah dengar secara langsung ya. Cuman yang gue lihat di berita tuh ada yang sampai tunawisma atau nggak lu? Tunawisma. Iya, mereka tuh terpaksa keluar dari kontrakan karena nggak bisa bayar kontrakan. Iya. Yang gue lihat tuh gitu malah ada yang terpaksa pulang kampung gitu. Lebih parah sih itu tunawisma itu, mereka nggak bisa punya tempat tinggal karena kan mereka membayar kontrakan, dan pemilik kontrakan ya otomatis juga butuh duit lah pastilah kayak gitu. Parah sih gue bilang. Ya gue mesti bersyukur sih gue punya rumah meskipun ya gue pusing sama bayaran listriknya segala macam. Ada yang lain nggak curhatan kawan? Kalau yang gue lihat sih lebih banyak kasus kriminal sebenarnya. Kriminal gimana? Misalkan kayak begal motor, begal itu. Oh iya, kena. Iya, begal tuh banyak. Iya, saking sepinya Justru, ya. Iya, lebih banyak.
pelaku kejahatan itu justru lebih banyak. Dan lu bayangin semenjak COVID ini kan orang lagi krisis ya, orang serba krisis kan, jadi tuh mau maling aja ngajakin gitu loh. Iya betul. Dan iya, Gue sepemikiran kayak gitu. sama lo kalau Malingnya kita ngajakin tuh, maling yuk, ayo gitu. Dan itu gue mikir habis itu tuh, orang tuh pengen maling tuh ngajak-ngajak jadinya gitu, bukan mau sendiri enggak, jadi mau ngajak-ngajak kayak gitu loh. Karena emang mendesak banget. Iya, saking susahnya gitu kan hidup di sini gitu, bukan kayak gitu. Itu doang sih yang paling parah tuh yang tunawisma itu sih, itu luar biasa tuh. diusir loh. Itu punya keluarga Yang mana? yang tadi tunawisma diusir dari kontrakan. Gak punya saudara, dia benar-benar ngerantau. Waduh. Nah, tapi untungnya nih dari teman-teman gue tuh ada yang nawarin ini base camp buat tempat tinggal sementara kayak gitu. Meskipun Oh, di di base dekat camp, di daerah lo, dekat daerah lo itu. bukan daerah gua, daerah Tangerang, gua lupa daerah mananya kayak gitu. Itu sempat viral juga kok di beberapa sosmed viral juga. Kawan-kawan ojol langsung Iya, tangkap gitu ya. Tanggap. Itu gue salutnya sih sama ojol-ojol yang sekarang ini. Mereka kalau misalkan ada problem atau ada yang meninggal gitu ya, iring-iringan, secara solidaritasnya majemuknya kuat. Itu Ya gua salut. jangankan urusan orang mati. Motor kita mau gue kaji tanyain, mas motor lo nggak apa-apa kayak gitu loh. Lu kalau misalkan ada nggak kira-kira? Iya kan gue pernah cerita seru pada yang memang lu Padahal kan waktu itu gue cuman ngecek rantai ya. Terus karena gue pakai jaket ojol kan, disamperin sama driver, bang motor lo kenapa? Aku apa-apa mas, saya cuma ngecek rantai doang, ini kendor. Oh kayak gitu. Padahal mah kagak apa-apa motor gue. itu yang gue suka kadang Terus ya orang-orang ojol. pernah sih waktu itu sih, karena motor gue kan motor karbu ya, bensin boros. Gue nggak ngeliat meteran bensin, jadi gue tuh lupa. Nah pas di tengah jalan tuh bensin gue habis dan motor gue mati kan otomatis, dan jarak ke SPBU tuh 5 kilo, gue ingat tuh lumayan kan 5 kilo dorong motor kan. Terus ya udah gue dorong dulu sebentar. Nah ketemu tuh ojol, bang motornya ngapa bang? Kayak gitu. Motor saya habis bensinnya. Ya udah saya setut sampai ke SPBU. Soalnya di sini SPBU jauh 5 kilo. Wah kaget kan banget. 5 kilo cuy. Terus disetut sama dia? Iya, dia disetut tuh sampai ke SPBU. Terus ya, karena gak enak juga kan ya udah nolongin, jadi ngasih tip lah ceban, meskipun dia nolak gitu kan, cuma tetap ngasih. Ya sebagai tanda terima kasih sih. Gitu. Soalnya kan kehabisan bensin juga lumayan kalau dorong motor. Kayak gitu. Iya sih, justru di ojol tuh gue lebih banyak teman, meskipun gue gak nyimpen kontaknya gitu. Teman. Tapi nggak masuk grupnya? Kan ada pasti. Ada grupnya di Facebook tapi. Oh Facebook. Iya di Facebook. Persatuan gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus kira-kira kalau misalkan dalam keadaan begini nih, dalam keadaan begini, kan otomatis hanya memanfaatkan mengantar makanan doang ya. Iya. Mengantar. Gue ngeliat kan kita shoot di salah satu mall juga ya, mall di daerah Jakarta Pusat. Dan banyak juga gue liatin orang-orang ojol yang di pinggir-pinggir mall nungguin di pinggir jalannya. Terus ada yang sampai masuk nungguin di depan ini Mall ya? Mall ya, bukan depan mallnya aja, ke dalam terus di depan tokonya, toko Iya ada yang kayak outletnya gitu. lah ya, outlet. Iya ada yang kayak gitu. Cuman kan begitunya. iya karena kan dia kan si aplikasi itu kan si sistemnya itu ngeliat dari Yang terdekat. titik terdekat, bener-bener titik terdekat. Misalnya nih ada yang lebih dekat, misalkan lebih dekat 0,5 km, tetap yang diambil yang paling dekat itu. Gitu. Jadi ya itu dia bakal milih yang terdekat, tapi juga jangan terlalu dekat juga sih takutnya. Kan waktu itu kan pernah juga ada tren itu kalau nggak salah tuyul gitu-gitu kan segala macam. Tuyul-tuyul gitu kan. Iya kayak gitu. Rese. Kalau nggak fake GPS. Jadi misalkan driver di mana, dia naruh titik GPS-nya di mana. Kayak gitu itu pernah juga, tapi sekarang udah nggak ada sih. Udah dihilangin Rumor-rumor gitu. Udah disikat lah sama penyedia aplikasi. Dan lu ngeliat gak kawan-kawan ojol ya? Gue bahkan terakhir ngeliat di sosmed itu rame sekarang sama ojol. Misalkan ada masalah langsung trending kayak Berarti kemarin terakhir tempat itu, curhat ya. itu terakhir bahkan gue tau gak sih lo ada meme ojol gitu yang Bang Lambe, tau gak sih lo Bang Oh, Lambe? Lambe ya. Pokoknya Bang Lambe gitu, itu gue suka banget sama meme Bang Lambe. Bang Lambe kalau misalkan nonton gue suka sama karya-karya lu, keren banget. Itu di Instagram namanya Bang Lambe. Dia tuh Banyak sih. dia Gitu-gitu. tuh viral kan setiap bikin konten animasi dia ojol. Bagaimana ketika ada ojol yang kena fiktif order sampai 500.000, sampai lebih dari segitu, ada kurang tapi tetap lumayan kan segitu juga. Pakai cash sendiri kan kalau Iya. untuk setiap pembelian transaksi. Itu nyesek banget sih gue ngeliat juga. Iya. Lu pernah kayak gitu nggak?
Pernah, tapi nggak sebesar itu jumlah order nominal Kurang dari orderannya. segitu ya? Kurang dari segitu, malah lebih kecil. Cuman menurut gue berasa sih, meskipun lu Berasa, cuman gila. itu kan duit kan bagaimanapun juga Iya. kan duit, dan itu juga ojol nggak gampang sih dapet duit kan, kita harus. Tapi kalau kayak gitu kena ganti jalan-jalan. rugi nggak sih dari sistem? Sebenarnya dapat, cuma membutuhkan waktu juga sebenarnya. Harus laporan. Laporan yang jelas, misalnya lu bisa kena orderan fiktif nih, berapa sekian ribu. Nah, nanti kita foto orderannya, foto struk pembayarannya, misalkan pakai struk atau enggak, pokoknya struk pembayaran sih yang itu struk pembayaran, sama foto kita megang orderan. Itu Kayak gitu. prosesnya berapa lama? Kalau gua waktu itu 3 hari. 3 hari. Iya, beda macam-macam sih responsifnya, ada yang 3 hari, ada yang seminggu kayak gitu, cuma maksimal seminggu. Seminggu. Tapi tetap dapat kan? Tetap Dengan dapet. jumlah yang sama segitu. Misalkan 300 atau 200. Iya, cuman kan butuh waktu kayak gitu. gue nggak bisa pikir. Nggak bisa cepet, nggak bisa instan. Tapi gue nggak habis pikir sama orang yang udah order terus cancel. Kalau misalkan lu cancel langsung sebenarnya bisa, mumpung dia belum nyampe restorannya. Kalau misalkan makanan, kalau misalkan dia sudah sampai restoran Dan udah ngambil makan, udah ngetek makanan, itu nggak bisa di cancel sebenarnya. Nggak Dia bisa? nggak bisa, dia harus Itu nganter. yang cancel kayak gitu gimana? Fiktif cancel gitu. Sebenarnya dia nggak nge-cancel, cuman pas kan misalnya kita udah ngambil makanan nih, Iya, kita udah ngambil. Nah, pas kita udah di tempat, tiba-tiba kan customer nggak bisa dihubungin. Dan rata-rata tuh yang fiktif itu pembayarannya tunai pasti, nggak mungkin pakai payment dong. Iya. Kayak gitu, pasti tunai. Bisa jajan. Kalau bisa payment kan lain-lain. sebenarnya bisa kita tetap dapat uang, cuman kan kalau misalkan namanya ada saldo dompet driver, itu dia misalkan kalau misalnya mau kita cairin tuh minimal 50.000 kayak gitu, ada minimalnya. Jadi kalau misalkan driver lagi butuh uang nih, bener-bener mepet, misalnya di dompet nggak ada duit, kita butuh uang misalkan buat ngisi bensin doang, nah itu tuh kita harus tarik. Tapi kalau mau narik itu minimal 50.000. Terus kalau orang yang kalau orang nggak punya cash, terus dia dapat orderan makanan gimana Tunai. dong? Iya, tunai. Nah, waktu itu sebenarnya kan di beberapa aplikasi itu ada namanya restoran pilihan. Restoran pilihan itu jadi yang bayar orderannya itu si penyedia aplikasi. Penyedia aplikasi. Ya, dibayar dulu istilahnya. Sama? Nah, sama penyedia aplikasi. Misalkan contoh di sini Grab lah kayak gitu, atau Gojek. Nanti dibayar dulu orderannya. Jadi driver tuh nggak ngeluarin duit, cuma ngambil. Oh, bisa doang. kayak gitu? Bisa kalau tunai. Nah, nanti ketika si driver dapat tunai dari customer, nah saldo di driver itu nanti kepotong, jadi misalkan saldo dia tinggal 50.000, harga orderannya misalkan 100.000. Nah, berarti dia minus 50.000. Jadi si driver ini punya utang ke aplikasi, Oh, misalkan 50.000. gitu tuh. Kayak gitu. Oh. Kayak gitu sistemnya. Iya, Kalau- muter ya jadinya ya. Iya, jadi dibayar dulu kayak gitu. Itu sebenarnya sih kalau menurut gue sih oke gitu, sebenarnya cukup oke juga. Kasihan juga kan misalkan driver baru keluar, tahu-tahu udah saya suruh narik misalkan segitu. Iya, makanya sedih juga kalau misalkan kagak megang cash terus langsung dapat. Kalau dulu Orderan mungkin ya Grab, kendalanya kayak food gitu. gitu ya. Kalau dulu mungkin begitu kendalanya. Kalau sekarang udah enggak. Kayak kalau menurut gue sih karena mungkin si penyedia aplikasi juga punya cukup modal sih, kalau menurut gue sih udah cukup modalnya lah. Kayak gitu. Dengan lingkungan yang sepi ya. Iya. Lu pernah dapat kawan nggak yang kena begal? Ojol. Cuma nggak sampai ada korban jiwa sampai meninggal, maksudnya gue sih kurang tahu juga kalau yang soal begal. Cuma kalau misalkan ditagih debt collector itu ada. Itu ada. Itu jangan salah loh, pas lagi pandemi gini kan ojol kan mandek ya pemasukan Banget. ya. Dan rata-rata tuh kan ojol motornya kan kredit semua ya. Iya. Karena dia nggak bisa bayar kreditnya, otomatis kan debt collector kan pada bergerak loh. Kayak Nyerang gitu. langsung ya. Nyerang loh gitu. Sempat rame juga di Yogyakarta tuh debt Oh iya, collector yang orang sampai ribut ojol. ya. Iya, Sampai ribut ya. Gila. Itu aja gua, ya Allah, parah. Jogja chaos udah, kan Jogja kan sebuah kota damai gitu. Terus tiba-tiba jadi chaos gitu. Udah kayak Rame Amerika. banget, gila. Udah kayak Amerika. Itu gue kira cuma bercandaan kan, masa bercandaan masyarakat yang ngebantuin debt collector yang diserang sama ojol. Gue kira gitu. Kata itu debt collector full sama ojol Iya, full. lagi ojol. Gila. Gua nggak tahu itu oknum apa bukan, tapi itu parah sih udah parah. Rame, gila. Iya, gara-gara debt collector ya sering banget Iya. tarik secara langsung di lokasi ketika lagi mau narik. kayak gitu.
Ya kalau gue sih sebenarnya nggak bisa menyalahkan dua-duanya juga. Di satu sisi juga kita lagi kekurangan pemasukan, terus di satu sisi juga mereka butuh uang buat proses perusahaan, kan kita nggak bisa saling menyalahkan juga sebenarnya. Ya mau nggak mau kita harus saling maklum kayak gitu, dan yang mungkin karena kita juga lagi kesusahan, jadi orang pada pakai emosi udah. Iya sih, ya Kayak rata-rata gitu. ya, soalnya emang lagi sesek banget dengan Iya. keadaan. Kayak gitu. Tapi nggak ada kawan yang kena. Kalau begal sih Begal. enggak, cuman yang gede kolektor ada. Itu cuman sama di Jogja kok. Gua aja mau ketawa juga gimana. Dan kalau misalkan ini di Jakarta, kok masih sepi sih? Nggak terlalu rame. Biasanya tiap hari tuh gue liat bontang-panting rame gitu. Gini di Mat, jalan tuh. orang tuh lagi mencoba untuk memperbaiki dompetnya, ngerti nggak lo? Jadi dia nggak, istilahnya dia masih memakai kendaraan sendiri, belum pakai jasa transportasi umum. Mungkin karena dia masih ngatur duitnya lagi gitu. Enggak, maksud gua kok masih sepi kalau misalkan ini udah dibuka ya? Iya. Kok masih sepi di jalan? Ojol. Harusnya kan ojol tetap rame gitu di jalan. Sebenarnya gini juga sih, mungkin karena masih masa tahap new normal ya. Orang masih mikir masih ada yang terkena COVID nih kayak gitu. Jadi mereka pada larinya pakai kendaraan pribadi. Makanya sekarang Jakarta menurut gue jauh lebih macet sih daripada sebelumnya menurut gue ya. Meskipun kita udah di masa new normal kayak gitu. Cuma menurut gue Jakarta tuh jauh lebih macet karena orang pada bawa kendaraan sendiri. Udah nggak ada naik kereta, mungkin dibatasin juga kan sekarang. Iya. Naik kereta masih dibatasi 50%. Masih Jakarta 50% itu. Jadi orang gue malas naik transportasi umum, masih dibatasin, mending gue bawa motor. Naik ojol juga begitu boleh. Enggak, tapi emang boleh nggak sih? Lu udah pernah ngecek belum? Kan lu udah lama. Kemarin sih yang gue lihat tuh emang udah boleh sebenarnya. Ada yang Cuma naik? Ada yang naik malah. Lu di Jakarta Masa sih? Jakarta Timur. Tapi yakin lu nggak di stuckin, maksudnya nggak diberhentiin tetap gitu. Kalau gue ngeliat cuman ikonnya doang kan motor, tapi nggak bisa. Itu yang gue heranin. Ntar coba gue cek lagi aja di Iya. sini. Kalau Mungkin lu misalkan, cek aja nggak apa-apa. kalau misalkan di Jakarta bisa, gue bisa mobilitas naik motor lagi gitu. Soalnya Iya. repot kalau Gue juga banyak keluhan juga temen-temen gue yang biasa naik ojol, terus disuruh naik kendaraan sendiri, gimana sih lu? Iya Gitu bener. kan. Apalagi kan Kayak kayak gue nih di Jakarta Utara itu, khususnya di daerah ya pelabuhan lah ya, itu bener-bener banyak kendaraan yang gede-gede kan, kontainer lah, lain-lainnya. Itu kan ngeri kalau misalnya naik kendaraan sendirian gitu. Walaupun itu daerah gue sendiri, gue mental down sih, tetap mental down. Mereka klakson ini kayak kagak ada akhlak. Ya lu tau sendiri lah, kan lebih gede klakson daripada motor. Iya, tadi gue kemarin OTW itu ngelihat orang dibawa tronton, maksudnya ketabrak, serius, maksudnya ketabrak. Gila ini, kok baru keluar udah langsung ketemu sama yang beginian, kagak enak amat gitu loh. Itu Iya, gue iya. mental serius, gue tuh mental gara-gara itu aja, gara-gara depan muka gue ada yang kecelakaan lah, langsung meninggal lah, ada yang cuman sekedar patah doang, cuman darahnya ngucur gitu, tetep down gitu. Tapi gue pernah dapat orderan belum lama sih, masih bulan-bulan Maret tuh, belum lama. Waktu itu gue dapat orderan ini nganter pakan ikan, karena kan deket rumah gue tuh ada toko akuarium. Dia jual pakan ikan, jual aksesoris kayak akuarium segala macem. Nah waktu itu gue nggak sengaja dapat orderan tuh. Gue pertama kali tuh dapat orderan barang tuh di rumah. Wah dapet nih, gue bilang nih. Ya udah gue samperin kan, karena gue juga butuh duit. Nah kagetnya gue liat di situ di aplikasi nganter kemana? Ke Jakarta Utara, ke Warakas, lu bayangin. Tapi gue tetap gue sikat karena gue butuh Dari uang. Depok ya? Dari Depok. Dia rumahnya di Depok loh, serius, dan dia kemana aja Jarus. Nih gue masih ada, gue ada screenshotnya nih. Gua Masih nggak ada ini ya, tahu masih ada apa enggak ya? riwayatnya? Screenshotnya doang sih, waktu itu gue screenshot, gue ini. Gila, coba lu ambil. Gue ambil tetap gue, karena gue lagi gue lagi butuh uang juga. Gue nggak bisa, kalau misalkan gue cancel juga gue buang buang rezeki gue gitu Iya. kan. Karena juga di situ kan banyak driver yang mungkin ngarep orderan kayak gue gitu kan, supaya dapat banyak meskipun jauh kayak gitu loh. Tapi kan mikir-mikir juga kali, Karena jarang loh yang mau ambil berbeda kota Iya. gitu, jarang. Dan itu kan hujan waktu itu posisinya, hujan. Sayang Tapi banget. tetap gue sikat karena gue juga butuh duit. Bisa amat sih. Tapi gue untung sih megang uang buat jalan ke sana kan, bolak-balik kayak gitu. Tapi gue nyampe sana sih
waktu itu dia sih disambut sama pemilik rumah, kan kata bapak sih di situ, Mas mau kemana, jam pulang dulu sini ke rumah saya makan Itu dulu. Sore jam 5. Dan gitu lagi posisinya hujan-hujan gerimis. Setelah hujan badai itu yang lantang dari Depok. Itu gila banget sih, Bang. Sedih banget Riz. Kadang dapat order tapi cuaca gitu loh, kadang nggak mendukung, sedih banget sih serius. Itu gue sikat. Tapi lu nggak disuruh pulang dulu, disuruh stagnan dulu. Iya, disuruh sini mau ngapain sih kayak gitu kan, makan dulu nih, dimsum makan ya. Pokoknya waktu itu gue foto ke lu kan. Oh iya waktu itu lu foto ya? Gitu. Iya, gue share ke grup Dimsum itu. kan? Iya, Gila. dimsum. Iya, kadang ada yang ramah juga kayak gitu Iya, ya. kayak gitu. Banyak yang ramah kayak gitu kadang. Padahal kan orang Batak ya, gue udah takut kan dengan logatnya ya. Nggak ada guguknya. Gue udah takut tuh awal tuh, cuman karena dia nawarin makan jadi gue nyamperin karena gue lapar kan. Perut gue udah bunyi aja, ber. Lumayan Hujan, ganjel-ganjel mah ya. Iya, kayak gitu. Terus akhirnya lu di stagnan di situ Iya, makan di situ makan sebentar, nunggu 1 jam lah, nunggu hujan. Berarti baru cabut. Iya. kayak Tapi gitu. kan banyak ya kayak gitu kadang. Lu dapat order terus ramah orangnya dengan Kalau itu gue baru pertama kali sih sebenarnya. baru pertama kali Itu kayak baru gitu. pertama kali kayak gitu. Tapi Baru lu order maksudnya lu jadi ojol ini berapa lama? dari 2017. Karena gue masih ada kuliah intensif, jadi gue ojol sampingan doang, jadi gue nggak terlalu ngerasain. Tapi tetap lu kan ngarepin Iya juga sih. kan dari sana. Iya, Dan lu juga buat jajan atau yang lain sebagainya lu nyari dari sana kan? Iya, nyari nggak dari sih? situ. Gitu loh. Jadi tetap gimana pun juga lu banyak di jalan. Bahkan lu ngomong sama gua, gua mah ini banyak gede di jalan ini. Iya. Kayak gitu. Jarang dapetin orang yang ramah kayak gitu. Kalau misalkan lagi pesan order barang atau order food. Tapi yang paling wah itu ya itu yang kita gue Yang itu ceritain ya? ini ya. Itu Gila, sih ini paling wah bisa banget sih. sih. Merubah mindset gue tuh bahwa orang Batak tuh serem, merubah Sadis. mindset gue. Itu serius berubah banget. Ngomongnya sih keras gitu kan, cuman lembut begitu, ngasih makan gitu-gitu, ngasih minum, baik banget. Selain itu yang kebalikannya. Kalau paling sih ya itu orderan fiktif sih, itu parah banget sih. Meskipun Berapa kali dapat orderan fiktif? selama gue narik tuh gue dapat 5 kali. Serius 5 kali gue dapat. Lumayan. Tapi udah lah, iya selama Nggak gua- lama, nggak berterus ya, Iya, nggak secara nggak terus. terus. Cuma sekali dapet ya sial. Sekali dapet sial. Kayak prank gitu. Iya, sekali dapet sial. Lu tapi gimana pendapat lu tentang prank-prank yang ojol? Ini pendapat lu ya, pendapat lu bukan Kalau- pendapat umum. Sebenarnya sih apa namanya ya? Kalau gua, lu ngapain? Maksud gua lu miskin kreativitas ya gitu kan, sampai bikin konten prank ojol kan, begitu ngepranknya nggak nanggung lagi kan. Nah mungkin yang gue lihat tuh kenapa beberapa aplikasi tuh merubah sistem layanannya, misalkan kayak mesen makan nih, lu udah dapat makanannya nggak bisa di cancel kayak gitu, soalnya itu karena konten itu. Kalau menurut gue sih itu juga jadi reminder juga sih buat si penyedia aplikasi itu, jadi dia memperbaiki sistemnya yang ada yang salah di sini gitu. Soalnya kan sebelum ada konten prank ojol itu tuh lu kalau misalkan mau dapetin makanan tuh kan bisa di cancel tuh setahu gue tuh. Nah semenjak ada itu tuh jadi nggak bisa langsung cancel kayak Oh gitu. semenjak itu? Sebelumnya masih bisa ya masih di cancel bisa, ya? sebelumnya masih Oh bisa. sekarang udah nggak bisa itu? Sekarang udah nggak bisa. Oh baru gue kira itu emang udah lama sistem kayak gitu nggak bisa di cancel. Baru. Makanya kan gue kalau Iya. pesan itu kadang khawatir kena cancel. Iya kayak gitu. Terus gimana pendapat lu soal orang yang kayak gitu, yang ngeprank secara walaupun orang-orang yang punya konten dan mereka manfaatin itu. Sebenarnya sih apa ya? Lu Saking mikir ramenya lah. viral loh, saking Iya. Lu mikir lah. Lu tuh apa ya? Memamerkan kesusahan orang kayak gitu loh. Lu bayangin lu memamerkan kesusahan orang, di mana orang itu lagi apa namanya ya? Butuh harapan hidup loh. Lagi butuh harapan hidup. Istilahnya meskipun cuma sebatas nilai orderan gitu kan. Cuman lu mikir dia tuh lagi butuh buat harapan hidup, dan lu hancurkan harapan itu, bagaimana kayak gitu kan. Gimana kalau misalnya lu ada di posisi dia? Iya, kalau misalkan bagaimana kalau misalkan lu bukan seorang konten kreator, lu cuma tukang ojol dan lu digituin, lu bagaimana? Lu pasti akan menuntut kan, kayak gitu. Lu pasti bakal jengkel kan, kayak gitu. Ada yang itu gue kasih tau tadi tuh, yang sampai 500.000 dan dia bingung mau diapain lagi nih, gila 500 juta loh. Iya, gitu. Kayak gitu. Sakit kali orangnya ya. Walaupun ya yang prank yang content creator itu setelah orangnya kayak ekspresionisnya itu pusing, Iya. stres, nangis, datang terus ngasih uang gede, tapi kan tetap lu Iya. ngerasa gimana gitu. Ya maksudnya
harga diri lu di dunia kerja diinjek-injek lah, meskipun pekerjaan lu cuman ojol, cuman kan itu kan dunia kerja cuy. Kayak gitu, harga diri kan pasti dipertaruhkan meskipun lu cuma tukang ojek. Kayak gitu, tukang ojek juga Iya, pasti kayak direndahin loh, iya, kayak direndahin kayak jadinya. gitu. Iya, ya lu juga kalau misalkan kerja juga lu nggak mau kan injek-injek sama atasan kan, kayak gitu. Gua aja masih bisa bikin cover musik gitu loh. Masa iya sih lu udah banyak subscriber nggak bisa bikin ide yang bagus gitu Nah, untuk itu konten dia. gitu. Gua aja nggak punya subscriber aja cuma bikin gituan doang kok, nggak bikin prank-prankan, gua bilang kayak gitu. Iya sih emang prank itu kan Sesuatu yang menghibur. Iya menghibur. Cuma menurut gua tidak baik gitu loh. Kalau misalkan lu menghibur menghibur Kesusahan orang lain iya, dan kayak expose gitu iya, loh ke kayak gitu. khalayak. Seakan-akan hal yang disampaikannya itu benar. Iya, kayak gitu. Dikasih uang beberapa juta. Iya. Makasih dan Kalau misalkan makanannya. lu niat mau ngasih duit, nggak usah ngeprank lah. Lu kasih duitnya langsung cakep. kayak gitu. Kalau Harusnya nggak gitu ya. lu bayar orderannya, lu bayar 2 kali lipat. Misalkan harganya 1.000, lu bayar 1 juta kayak gitu. Nggak usah dibikin nangis lah. Gue bilang kayak gitu. Bayangin kalau misalkan itu bukan dia tapi orang tuanya dia gimana? Wah, pasti jengkel sih. Jengkel pasti. Jengkel lah, gila Jengkel aja lah. kali. Orang udah di prank begitu mah. Cuman tetep ya, ini hanya pesan aja. Ini bukan maksud untuk Iya. menjatuhkan atau merendahkan ya. Ini hanya pesan aja. Jadi hargai orang lain walaupun hanya sebatas karirnya itu tukang ojek Ojek, gitu iya. loh, ojek online. Walaupun yang lainnya hargai gitu, karena dia sama-sama manusia sama kita juga sama gitu loh. Iya. Makan nasi juga, kecuali kalau dia makan batu kan baru beda. Mungkin dia makan omongan orang. Makan omongan. Kebanyakan jilat ludah sendiri. Pedas juga lu dari jilat ya. Gitu loh. Jadi ini adalah satu pesan untuk gua juga sih. Gua juga kalau misalkan khawatir gua naik nih. Gua bikin gitu juga. Gua nggak gitu. Ternyata temen gue ada loh temen gue yang kayak gitu. Maksudnya bukan temen gue langsung, tapi temen gue yang masih tahu gue secara seperti ini sebelum gue nanti ngelakuin kayak gitu juga. Gila ya, apalagi yang bener-bener nge-cancel secara sengaja tanpa diganti, tanpa ada tanggung jawab. Itu lebih gila lagi, serius. Iya. Itu lebih gila lah. Pesan dari lu untuk kawan-kawan ojol di masa ini apa? Ya? Gue juga bukan ojol yang tetap gitu, maksudnya pekerjaan tetap gue bukan di ojol. Cuma gue mau ngasih mau ngasih beberapa pesan sih. Kalau misalkan lu harus punya pekerjaan lain, jangan terpaku sama ojol kayak gitu menurut gue. Karena di era sekarang yang serba dinamis ini, lu nggak bisa mahir di satu profesi, nggak harus nggak bisa selamanya di satu fokus gitu. Lu harus bisa menciptakan sesuatu gitu. Nah makanya gue itu menjadikan ojol itu bukan sebagai pekerjaan utama sebenarnya, jadi sampingan aja kayak gitu. Meskipun pekerjaan utama gue duitnya lebih sedikit daripada ojol kayak gitu. Iya. Cuma gue nggak mau bergantung sama ojek online gitu, karena lu tuh hidup di serba dinamis gitu loh. Sekarang aja dulu handphone kita pakai buat nelpon, sekarang buat main game. Gamenya gitu bagus-bagus loh grafiknya kan, kayak gitu. Ya intinya itu sih, jangan Apapun terfokus. selagi kita bisa Iya. mikir, Iya. selagi kita punya kekuatan dan kita normal, Iya, apapun nggak mustahil ya. iya apapun tuh. Asal jangan nyolong. Hati-hati. Maaf ya sebelumnya, walaupun ojol itu jadi usaha tetap, nggak ada usaha lain nih. Tapi nggak ada jadi jaminan juga sebenarnya. Lu harus punya pekerjaan lain sebenarnya. Harus ya. Iya, kalau gue ojol jangan lu jadikan pekerjaan utama menurut gue. Kalau misalkan yang tua gimana? Yang tua ya? Emang sih kalau yang tua itu kan emang istilahnya lu mau nyari pekerjaan lain juga susah kan, belum tentu diterima. Cuma yang muda-muda ini loh, maksudnya kayak usia gua, ya usia kayak lu, kayak kita gitu kan, jangan jangan jadi itu utama. Soalnya lu masih produktif gitu, usia lu tuh masih bisa untuk dapat pekerjaan yang layak kalau menurut gua, kecuali yang udah tua-tua yang udah susah nyari kerja dan dia misalkan harus kerja nih buat siapa yang dihidupin kayak gitu. Oke. Thanks banget nih. Gue udah dapat banyak pencerahan dari kawan gue yang satu ini. Gue sih berharap ke depan pandemi ini bisa selesai dan Iya, siapapun banget. ekonominya, siapapun orang yang bekerja dalam apapun gitu loh, mau itu karyawan dalam satu perusahaan, pekerjaan itu semua nggak ada yang rendah, percaya nggak? Iya, nggak dengar. Dan gue
mengibaratkan apa ya, orang yang kerja dalam satu tempat dan tempat itu baik, sorry ya, kayak misalkan di ruangan dan ber-AC sama orang yang bekerja di jalanan panas-panasan, itu menurut gue sama, cuman bedanya lokasi aja. Tanggung jawabnya. Dan bukan tanggung jawab aja, usahanya, kejujurannya, optimismenya, perjuangannya gitu loh, ikhlas, tulusnya, dan dia bekerja buat keluarga kan. Iya, betul. Jadi jangan merendahkan karir, jangan merendahkan pekerjaan, jangan merendahkan orang lain, gitu ya. Thanks buat Bang Hafiz udah nemenin gue selama beberapa puluh menit ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Bang Hafiz Habibullah.